Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi pada dosen pengampu mata kuliah lapangan terbang. Saya Askal Askia dari Prodi Teknik Sipil kelas 6C dengan NPM 226400095 akan mempresentasikan studi kasus mengenai perencanaan Bandara Adi Sumarmo Surakarta Solo untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada tahun 2025. Bandara Adi Sumarmo terletak 14 km barat laut dari kota Surakarta, tepatnya berada di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Selain sebagai pangkalan udara, bandar udara ini juga melayani penerbangan komersil sipil berjadwal ke beberapa kota-kota di Indonesia. Dengan keluarnya Permenhub KM 31/2024, maka status bandar udara Adi Sumarmo turun status menjadi bandar udara domestik. Pengelola Bandara Adi Sumarmo yaitu dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Surabaya. Fasilitas yang ada di Bandara Adi Sumarmo yang pertama adalah landasan pacu 1 sepanjang 4.000 meter, kemudian landasan pacu 2 sepanjang 3.000 meter, kemudian memiliki 3 terminal penumpang, 2 terminal kargo, dan tempat parkir pesawat sebanyak 11 area. Komponen bandar udara. Komponen bandar udara terbagi menjadi 2, yaitu airside atau sisi udara. Komponen airside dirancang untuk mengakomodasi pergerakan pesawat di sekitar bandar udara maupun saat menuju dan kembali dari udara dan merupakan daerah publik. Yang pertama adalah landasan pacu, yang kedua taxiway, yang ketiga apron. Kemudian komponen berikutnya adalah landside atau sisi darat, yaitu pada Bandar Udara Adi Sumarmo untuk landside terdapat terminal penumpang dengan luas 29.257 meter persegi. Kemudian terminal barang atau kargo dengan luas 883 meter persegi. Landasan pacu, yaitu area persegi panjang yang digunakan untuk lepas landas dan mendarat pesawat. Landasan pacu pada Bandara Adi Sumarmo terverifikasi berdasarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memiliki landasan pacu yang terbangun sepanjang 2.600 meter dengan lebar 45 meter. Kemudian untuk spesifikasi perkerasan landasan dengan konstruksi aspal hot mix dengan daya dukung 68F _C _X _T. Kemudian dengan azimut 08-26. Berkaitan dengan declared distance, Bandar Udara Adi Sumarmo memiliki 2 runway. Yang pertama runway 8 dengan kode TORA, ASDA, dan LDA dengan panjang 2.600, kemudian TODA dengan panjang 2.810 meter. Dan yang kedua runway 26 dengan kode TORA, ASDA, dan LDA dengan panjang 2.600 meter dan TODA 2.660 meter. Taxiway yaitu jalur yang menghubungkan landasan pacu dengan tempat lain di darat. Bisa kita lihat pada gambar di bawahnya yang saya
kotak warna merah ini itu merupakan jalan penghubung menuju ke landasan pacu. Kemudian ada spesifikasi taxiway pada Bandara Adi Sumarmo yang terverifikasi terbangun sepanjang 240 meter dengan lebar 23 meter. Kemudian untuk konstruksi perkerasan jalannya menggunakan aspal hot mix dengan daya dukung 68F _C _X _T. Kemudian untuk apron pada Bandara Adi Sumarmo, apron yaitu area di bandara yang digunakan untuk berbagai keperluan pesawat seperti parkir, bongkar muat, dan perpindahan pesawat. Spesifikasi apron Bandara Adi Sumarmo terverifikasi terdapat 2 apron. Yang pertama apron sepanjang 420 meter dengan dimensi panjang 420 meter dengan lebar 13 dengan panjang 135 meter menggunakan konstruksi aspal hot mix dengan daya dukung 7-R daya dukung 7IR _C _X _T. Kemudian pada apron kedua memiliki dimensi dengan panjang 227 meter dikali lebar 137 meter menggunakan konstruksi beton atau rigid dengan daya dukung 86R _C _X _T. Fasilitas landside pada Bandara Adi Sumarmo yaitu terdapat fasilitas pengambilan bagasi, hall kedatangan, kemudian pick up zone, counter taksi resmi, meja imigrasi, penukaran uang, ATM dan bank, pengembalian pajak, bebas bea, layanan info, ruang charging, parkir kendaraan, dan transportasi umum. Untuk sistem drainase pada Bandara Adi Sumarmo, sistem drainase pada bandara sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional, terutama saat hujan lebat. Sistem drainase Bandara Adi Sumarmo menggunakan sistem yang pertama ada saluran drainase yang terbagi menjadi 3 saluran, yaitu saluran primer menggunakan saluran trapesium dengan dimensi 5 meter dan tinggi 1,5 meter. Kemudian saluran sekunder menggunakan saluran Utit dengan dimensi 0,6 dikali 0,6 meter. Kemudian yang ketiga saluran tersier menggunakan saluran Utit dengan dimensi 0,5 kali 0,5 meter dan dikombinasi dengan pipa manhole dengan dimensi 0,6 kali 0,6 meter. Yang kedua menggunakan kolam detensi. Kolam detensi berfungsi untuk menampung dan menahan air sementara sebelum dibuang ke saluran utama atau sungai. Pada Bandara Adi Sumarmo terdapat 4 kolam detensi dengan volume yang berbeda-beda. Untuk kolam pertama bervolume 4137,93 meter kubik, kolam kedua 4429,94 meter kubik, kolam ketiga 180.470,51 meter kubik, dan kolam keempat bervolume 56.785,09 meter kubik. Untuk perencanaan perkerasan Bandara Adi Sumarmo, dari hasil evaluasi dan analisis studi kasus yang sudah dilakukan, hasil yang diperoleh dari evaluasi dimensi apron menggunakan metode FAA
dan ICAO selama 20 tahun ke depan adalah 560 dengan dimensi 560 dikali 138 meter. Sedangkan dimensi apron pada saat ini adalah 420 kali 135 meter. Sehingga perlu ditambah panjang apron sebesar 140 meter. Sedangkan untuk 20 tahun ke depan, kebutuhan perkerasan kaku tebal berdasarkan analisis empiris dan program FAARFIELD membutuhkan ketebalan plat beton 43 dan 42,9 cm. Ketebalan plat beton pada apron Bandara Adi Sumarmo Surakarta saat ini hanya terkonfirmasi 42 cm, sehingga perlu direkonstruksi ketebalan plat beton menjadi 43 cm agar apron tersebut dapat melayani beban lalu lintas selama 20 tahun ke depan. Kemudian dampak lingkungan Bandara Adi Sumarmo. Dengan adanya bandara sangat berdampak positif pada kota-kota di sekitarnya, yaitu terutama pada kota Surakarta atau kota Solo, yaitu sangat membantu dan melengkapi pertransportasian di kota Solo ini. Dampak positifnya yaitu meningkatkan nilai tanah di sekitar, kemudian sebagai pusat kegiatan transportasi dan mendukung perkembangan kota. Namun di lain sisi positif terdapat juga dampak negatifnya. Untuk di lingkungan sekitar pastinya terdapat gangguan kenyamanan bagi penduduk. Suara bising yang dihasilkan dari mesin pesawat sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus perencanaan Bandara Adi Sumarmo. Untuk videonya akan saya upload di YouTube dan link akan saya tampilkan pada slide terakhir ini nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi.